Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan video pembelajaran tentang konsep kewarganegaraan. Untuk pengertian kewarganegaraan, kewarganegaraan adalah ikatan norma hukum yang mewajibkannya untuk patuh serta tunduk dalam hukum di negara tersebut, dan seseorang tersebut tidak memiliki keterikatan manapun berada di bawah kuasa negara lain secara yuridis. Dan selanjutnya ada konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Adapun kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ada asas kewarganegaraan. Menurut hukum internasional, tiap-tiap negara berhak untuk menetapkan sendiri siapa yang akan menjadi warga negaranya. Untuk itu, ada dua azas yang biasanya dipakai dalam penentuan kewarganegaraan, yaitu azas ius soli dan azas ius sanguinis. Kewarganegaraan, asas ius soli menentukan warga negaranya berdasarkan tempat tinggal. Dalam arti, siapapun yang bertempat tinggal di suatu negara adalah warga negara tersebut. Kemudian ada asas ius sanguinis. Asas ini menentukan kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah. Dalam arti, barang siapa yang mempunyai anak kandung yang mempunyai hubungan darah lahir sebagai warga negara suatu negara, maka anak itu juga dianggap sebagai warga negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada penduduk dan bukan penduduk. Menurut Yuliati pada tahun 2011 disebut sebagai penduduk jika bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Penduduk ini mempunyai status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara, sedangkan yang menetap disebabkan oleh suatu pekerjaan dinamakan warga negara asing. Disebut sebagai bukan penduduk bila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu dalam jangka yang pendek, misalnya para wisatawan. Lanjut, setelah itu ada warga negara dan bukan warga negara. Kata warga negara merupakan terjemahan kata dari bahasa Inggris citizen yang memiliki arti warga negara, sesama penduduk, dan orang setanah air. Dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota suatu negara, dan dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota suatu negara. Kemudian, seseorang dapat dikatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara dikarenakan alasan-alasan berikut. A. Disebut warga negara bila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Kemudian yang B, disebutkan bukan warga negara bila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada kekuasaan pemerintah negara lain, contohnya duta besar dan konsuler negara lain yang ada di Indonesia. Kemudian warga negara Indonesia. Apa sih itu warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia seperti tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu warga negara Indonesia adalah orang dari ras Indonesia asli dan orang dari ras lain yang dikukuhkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan B, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian C, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Lanjut, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan? Seperti menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, ada beberapa cara bagi seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Contohnya, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah citizenship by birth, memperoleh kewarganegaraan karena kelahiran. Kemudian citizenship by descent, memperoleh kewarganegaraan karena keturunan. Kemudian citizenship by naturalization, pewarganegaraan orang asing atas kehendak sendiri atau permohonan menjadi warga negara suatu negara dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian ada citizenship by registration, pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dianggap cukup dan melalui prosedur administrasi yang lebih sederhana dibandingkan naturalisasi. Kemudian yang terakhir ada citizenship by incorporation of territory, proses kewarganegaraan karena terjadi perluasan wilayah negara. Selanjutnya ada kehilangan kewarganegaraan. Orang dapat kehilangan kewarganegaraan karena 3 kemungkinan, yaitu renunciation, tindakan sukarela seseorang untuk meninggalkan status kewarganegaraan yang diperoleh di 2 negara atau lebih. Kemudian ada termination, penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan negara lain. Kemudian C,
repression, pencabutan secara paksa status kewarganegaraan karena yang bersangkutan dianggap telah melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir ada hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara seperti yang tertuang dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi hak atas kelangsungan hidup seperti pasal 28B. Ada hak untuk hidup dan mempertahankan hidup seperti pasal 28A. Kemudian ada hak untuk mendapatkan pendidikan seperti pada pasal 31 ayat 1, dan yang selanjutnya ada hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya seperti pada pasal 28E ayat 1. Dan kewajiban warga negara contohnya adalah wajib mentaati hukum dan pemerintah pasal 27 ayat 1. Kemudian ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara seperti pasal 27 ayat 3, dan wajib menghormati hak asasi orang lain seperti yang tertuang dalam pasal 27J ayat 1, dan terakhir wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang pasal 28J ayat 2. Hanya sekian yang dapat